Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, siswa, siswi yang saya sayangi dan saya banggakan, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sebagai siswa untuk selalu belajar, menuntut ilmu dan menambah wawasan kita. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua nantinya senantiasa diberikan perlindungan dan naungan dari baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Saudara, siswa dan siswi yang saya sayangi dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi, yaitu tentang adab Islami terhadap saudara, teman, dan tetangga. Untuk pengertian dari saudara, teman, dan tetangga, saudara adalah orang yang masih memiliki hubungan kerabat dengan kita sampai garis keturunan ketujuh masih dikatakan saudara atau kerabat. Meskipun ada yang disebut saudara dekat dan ada yang disebut dengan saudara jauh. Kemudian untuk pengertian teman, yaitu teman adalah orang yang pernah bergaul dengan kita, ada di sekitar kita, sering bertemu dengan kita. Jadi teman adalah orang-orang yang dekat dengan kita dan sering berkumpul dengan kita. Kemudian untuk selanjutnya yaitu adalah tetangga. Tetangga adalah orang yang rumahnya atau tempat tinggalnya dekat dengan rumah kita. Jika masih satu RT atau satu rukun tetangga dengan kita disebut dengan tetangga dekat. Kemudian adab kita kepada saudara, teman, dan tetangga secara Islami. Jadi kita sebagai umat muslim tentunya kepada saudara, kepada teman, kemudian kepada tetangga kita harus menjaga keharmonisannya, sehingga kita antara sesama saudara, kemudian teman kita harus selalu kita jaga, sehingga kita kepada saudara kita, kepada teman kita dan tetangga kita terjalin ukhuwah Islamiyah yang baik dan saling memberikan manfaat. Kemudian untuk dalil perintah tentang beradab Islami kepada saudara, kepada teman dan kepada tetangga, yang pertama dapat kita lihat yaitu surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibil bil jamb wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman-teman sejawat, ibnus sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran surat An-Nisa ayat 36. Jadi dapat kita jelaskan bahwa di dalam ayat tersebut kita dilarang untuk bersombong dan membangga-banggakan diri, karena meskipun kita berada di derajat yang tinggi, kita harus tahu orang-orang yang berada di bawah kita, tetangga yang di samping kita bagaimana keadaannya, tentunya kita harus tahu keadaan mereka. Kemudian juga dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu.
yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dalam hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwa kita hendaknya selalu memuliakan tetangga kita, karena salah satu ketika kita beriman kepada Allah dan hari akhir, salah satunya kita harus memuliakan tetangga kita. Jadi tetangga tidak memandang derajatnya, baik itu tetangga yang tinggi derajatnya, yang mempunyai pangkat, yang mempunyai harta, tentunya tidak kita beda-bedakan. Begitupun yang di bawahnya, orang-orang yang tetangga kita memiliki banyak kekurangan, tentunya kita apabila memiliki kelebihan, hendaknya kita berbagi kepada mereka, tetangga yang ada di samping kita, depan kita, ataupun di belakang kita. Semuanya harus kita jaga tetangga kita. Kemudian mengenai bentuk dan ciri-ciri adab kepada saudara. Jadi kita beradab kepada saudara itu perlu kita ketahui ciri-ciri dan bentuknya. Yang pertama adalah menjalin silaturahmi antar saudara. Benar bahwa ketika kita sering bersilaturahmi kepada saudara-saudara kita, tentunya banyak memberikan manfaat, yaitu di antaranya kita memperkuat ukhuwah Islamiyah kita sehingga terjalin hubungan saudara kita yang baik. Kemudian yang kedua adalah saling perhatian dan kasih sayang. Di sini jelas bahwa kita harus memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita. Kita arahkan kepada jalan yang baik, kemudian kita beri kasih sayang sehingga dia benar-benar dekat dengan kita. Selanjutnya yang ketiga, menjaga nama baik keluarga. Jadi keluarga adalah suatu anggota badan. Jika keluarga kita merasa sakit, maka kita juga merasakan hal tersebut. Selanjutnya, menjauhi sifat permusuhan kepada saudara. Jadi saudara yang kita miliki, baik yang dekat maupun yang jauh, kita harus menjaga dari sifat-sifat kebencian dan permusuhan kepada saudara kita. Kemudian yang terakhir yakni menjaga perasaan saudara. Jadi kita harus menjaga perasaan saudara kita. Bila mereka ada hal-hal yang jelek darinya, jangan kita ceritakan kepada orang lain. Jangan kita ceritakan kepada orang-orang yang di sekitar. Harus kita jaga kerahasiaan daripada saudara-saudara kita. Kemudian selanjutnya tentang bentuk-bentuk atau ciri-ciri adab kepada teman. Yang pertama, menciptakan suasana aman dan nyaman dalam berteman. Jadi ketika kita berteman, hendaklah kita membiasakan untuk menciptakan sesuatu yang nyaman ketika kita berkumpul dengan teman-teman kita. Kemudian kita suka membantu teman. Ketika teman kita merasa kesulitan, bila kita mampu memberikan bantuan, maka hendaknya kita memberikan bantuan kepada teman kita sehingga permasalahannya dapat terselesaikan. Selanjutnya, membawa kebaikan dalam pergaulan. Jadi salah satu tujuan kita berteman, yakni kita harus bisa memberikan kebaikan-kebaikan dan yang bermanfaat kepada teman-teman kita. Bukan sebaliknya, kita berteman akan tetapi menghasilkan hal-hal keburukan. Selanjutnya, menganggap teman sebagai one team, one aim, atau satu tim, satu tujuan. Jadi ketika kita berteman, berkumpul dengan teman kita harus mempunyai tujuan yang sama, supaya ketika kita memiliki tujuan yang sama, maka kita tidak akan terjadi yaitu permusuhan dan perpecah belahan. Selanjutnya, menanamkan sifat mengalah. Ketika kita berteman, tentunya banyak teman kita yang berbeda pendapat, berbeda pandangan. Tentunya untuk menjaga harmonisannya, kita harus saling mengalah. Ketika teman kita mempunyai pendapat, harus kita hargai. Ketika kita berbeda pendapat, kita harus menerima pendapat orang lain dan masukan dari teman kita. Untuk selanjutnya yaitu tentang bentuk-bentuk dan ciri-ciri adab kepada tetangga. Untuk yang pertama, menerapkan 5S atau sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Jadi jelas bahwa ketika kita bertemu dengan tetangga kita lewat di depan rumah kita atau bertemu di jalan, hendaknya kita selalu memberikan sapa. Kita menyapa dia dengan senyum, kita memberikan salam dengan sopan,
dan santun dengan cara yang baik. Tentunya ini akan menjaga kerukunan kita di dalam tetangga, atau ketika kita bertemu tetangga, kita bisa menjalin silaturahmi yang baik. Yang kedua, menjaga kerukunan dan keamanan. Jadi ketika tetangga kita tidak berada di rumah, seumpamanya dalam bepergian, maka kitalah yang dekat tetangganya, yang menjaga hak-hak daripada tetangga. Jadi kita mempunyai kewajiban ketika kita berada di rumah sedangkan tetangga tidak ada di rumah, maka kita harus menjaga hak-hak daripada tetangga. Kemudian menganggap tetangga sebagai saudara. Ya, jelas. Jadi ketika kita menganggap tetangga sebagai saudara, itu sangat dibenarkan. Mengapa demikian? Karena tetangga adalah orang yang pertama sekali memberikan pertolongan kepada kita, sedangkan saudara belum tentu bisa memberikan pertolongan penuh kepada kita, membantu secara penuh kepada kita, karena tetangga lebih dekat daripada saudara-saudara kita. Yang keempat, saling silaturahmi. Jadi benar bahwa kita harus menjaga silaturahmi kita kepada tetangga dengan baik. Dengan bersilaturahmi tentunya banyak manfaat yang kita dapatkan. Salah satunya adalah memperbanyak rezeki, kemudian memberikan umur panjang, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, selalu berprasangka baik. Jadi kita kepada tetangga kita harus husnuzon, tidak boleh seuzon kepada tetangga kita. Ketika tetangga kita memperoleh kenikmatan, kita harus senang dan bangga kepada tetangga kita. Bukan sebaliknya, ketika tetangga kita merasa senang, kita malah merasa tidak senang dan tidak memberikan sikap yang baik padanya. Kemudian yang keenam, selalu membuka pintu maaf. Jadi ketika tetangga kita mempunyai hal-hal yang disampaikan kita yang tidak baik atau yang tidak pas menurut kita, maka kita harus memberikan maaf kepadanya. Kemudian yang terakhir, menanamkan sifat mengalah. Sama dengan tadi, yaitu adab daripada teman, kita harus saling mengalah karena tetangga kita pun mungkin berbeda-beda pandangan, ada yang bersifat keras dan lain sebagainya. Tentunya hal yang paling baik bagi kita harus menanamkan sifat mengalah. Kemudian itu hikmah beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang pertama kita memperoleh yaitu terciptanya suasana kekeluargaan, persahabatan, dan hidup bertetangga yang rukun dan damai. Yang kedua selalu menjaga ajaran Allah dan Rasulnya dan mengamalkannya. Yang ketiga, terwujudnya lingkungan yang nyaman dan islami. Yang keempat, terjalinnya kerukunan antar saudara, teman, dan tetangga. Yang kelima, memperkecil adanya sifat suudzon antara saudara, teman, dan tetangga. Kemudian yang keenam, suasana saling menghormati dan saling menghargai lebih terasa. Yang ketujuh, memperbanyak orang yang semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa hikmah yang kita dapat ambil setelah kita menjalankan hubungan baik antar saudara kita, teman-teman kita, dan tetangga kita. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.